Coach, mohon pencerahannya Coach. Saya termasuk jadi pihak yang ketiga dalam sebuah hubungan. Jatuh cinta dengan cowok usia 13 tahun lebih muda. Gua kira 16 tahun. Alhamdulillah sebelum nikah udah ketahuan kalau dia itu udah punya 3 istri. Oh lala, 3 istri. Ladies, Jose Aditya di sini. Selamat datang di segmen terbaru dari channel Jose Aditya. Sekarang kita akan ada yang namanya Love Lesson. Apa itu Love Lesson? Gua akan ngebacain DM kalian karena beberapa hari kemarin gue sempat tuh posting di Instagram gue bilang, lu ada nggak pengalaman terabsurd dari kehidupan romansa lu? DM ke gue, nanti gue komentarin, bahkan mungkin gue bisa punya solusinya di channel kita hari ini. Nah, by the way teman-teman, untuk lu yang belum follow Instagram gue, bisa follow di sini di lovecoach.id. Lu bisa dapetin tips gratis, lu bisa dapetin banyak hal mungkin yang bisa menginspirasi lu, yang bisa memotivasi lu, atau bahkan bisa bikin lu ketawa. Follow aja di lovecoach.id. Dan sekarang di channel YouTube ini, kalau belum subscribe dulu. Kalau mau nonton aja silahkan, nggak masalah. Yuk, kita langsung bahas dari DM nih ya. Dari Mbak. Coach, mohon pencerahannya Coach. Saya termasuk jadi pihak yang ketiga dalam sebuah hubungan. Oh, jadi selingkuhan ladies. Sementara saya dengan orang yang saya sukai benar-benar punya ikatan batin yang sangat kuat. Wih, cenayang nih. Gimana caranya saya bisa keluar dari hubungan ini dan gimana caranya, karena saya ngerasa saya udah jadi bagian dari dirinya. Bahkan seringkali dapat merasakan apa yang dia rasakan saat sedih, senang, kalut, tersakiti, kita sama-sama bisa merasakan. Canggih ya. Luar biasa. Saran gue sih, akhiri udah. Gak bener. Karena sesuka apapun lu sama dia, se-connect apapun batin lu sama dia, kalau yang namanya selingkuhan ya selingkuhan. Jadi, saran gue kalau lu sayang sama diri lu sendiri, stop, cut. Karena gini, ketika lu ngerasa gue mengerti banget soal dia, itu kan kenyataan yang ada di pikiran lu, bukan kenyataan yang ada di pikiran semua orang. Jadi ini subjektif untuk lu. Gue tidak mengkerdilkan perasaan itu real, perasaan itu nyata. Cuman, come on, pakai logik lu lah. Lu pakai logik, kira-kira nih, kalau lu lanjutin hubungan lu, dampaknya gimana? Lebih banyak buruknya, lebih banyak ruginya, lebih banyak mudorotnya, apa lebih banyak berkahnya? Kalau menurut gue yang namanya pengkhianatan, itu ujungnya tidak ada yang baik. Jadi lebih baik, lu putusin dulu sekarang, stop. Nanti toh, kalau ujungnya, lu nggak perlu takut. Allah tuh nggak tidur. Kalau misalkan lu mikir, dia tuh jodoh sejati lu, dan kalau lu stop sekarang, kalau memang dia yang ditakdirkan buat lu, dia akan menyelesaikan hubungannya sama si cewek yang sebelumnya, dan akan balik lagi ke lu kok. Simple. Tapi kalau sekarang nih, apalagi nanti udah ketahuan harga diri lu, citra diri lu, masa depan lu, itu semuanya dipertaruhkan. Dan menurut gue itu harga yang terlalu mahal untuk dibayar hanya sekedar untuk cinta yang belum terbukti. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya, bilang, Coach, aku cewek wanita 29 tahun, masih muda loh, 29 tahun. Jatuh cinta dengan cowok kaget gue. Jatuh cinta dengan cowok usia 13 tahun lebih muda. Gua kira jatuh cinta sama cowok usia 13 tahun. Tapi coba kita hitung ya, 29 kurang 13 itu berapa sih? 16 tahun. Oh sama aja dong ya. Sama aja ya. Oh sama cowok 16 tahun. Apalagi sekarang saya udah kerja, dia masih sekolah. Kita sama-sama saling mencintai, jalanin hubungan 1 tahun dan baik-baik aja. Kemarin kita sempat ada masalah dan putus komunikasi 15 hari dan dia hubungin lagi. Terus kita jalin hubungan lagi, tapi cuma 1 bulan kita pisah lagi. Karena dia katanya belum punya apa-apa dan mau bantu orang tua dulu. Oke. Tapi kita tetap komunikasi dan ketemu seakan dia masih menunjukkan rasa sayangnya. Tapi saya jadi bingung Coach. Dia masih cemburu kalau aku dekat sama orang lain. Dia bilang dia bakal pergi kalau aku udah nikah aja. Terus gimana Coach? Aku perlu gimana? Karena jujur masih sayang dan katanya dia juga begitu. Well. Gue terbiasa punya klien yang akhirnya menikah dengan pria yang 13 tahun lebih muda. Tapi biasanya nih klien gue usianya 40 something, 13 tahun lebih muda kan itu usianya 25 atau 27 ya. Sudah matang. Nah, ini rekan Anda ini usia 16. Kamu ngarepin apa? Kamu ngarepin apa? Atau jangan-jangan si cowok ini punya fetis? Oh, saya tidak ngerti ya. Nah, kalau misalkan masih sayang, karena gini deh. Simple sih, kita balikin lagi logika ke otak lu. Gua tahu lu sekarang sedang terjebak dengan hormon, balikin lagi logika ke otak lu. Cara balikin logika itu adalah tanya ke diri lu sendiri. Seandainya gua nikah sekarang, konsekuensinya apa aja buat lu? Tolong di list konsekuensi positifnya, list juga konsekuensi negatifnya. Banyakan mana? Kalau banyakan konsekuensi negatifnya, udah tinggalin.
Karena apa yang bisa lu expect sih, meskipun gue nggak tahu ya, meskipun cowok ini umurnya masih 16, karena kan banyak sekarang yang nomor 16, umur 16, tapi udah sukses. Tapi lu yang tahu gitu loh, kalau misalkan dia belum menghasilkan, dia belum tahu hidupnya mau dibawa kemana, apalagi tadi dia bilang, aku nggak punya apa-apa, aku masih mau bantu orang tuaku dulu. Well, you know better. Jadi silahkan putuskan, kalau memang banyak untungnya, lanjutin, kalau nggak banyak untungnya, ya udahlah, kamu yang tahu masa depan kamu seperti apa. Gue nggak berani mutusin sesuatu buat lu, kan lu yang mutusin, lu yang terima konsekuensinya, bukan gue, ya. Berikutnya ya. Assalamualaikum coach, saya bukan hanya jatuh hati dengan rekan kerja, tapi 13 tahun lebih muda. Oh, sama nih, 13 tahun lebih muda. Plus, saya sudah menikah 13 tahun. Sekarang usia saya 38, saya sudah menikah. Saya hanya husnuzon pada Allah, ini ujian pernikahan saya dan saya telah ceritakan pada suami. Oh, udah cerita sama suami. Karena prinsip saya jujur pada pasangan, bagus, open communication. Tidak terjadi apapun, hanya melangitkan doa. Semoga Allah menjaga saya dan kebaikannya, amin. Untung kamu jujur, serius deh. Karena memang open communication itu obat dari segala masalah pernikahan. Jadi kalau meskipun berat ya, meskipun lu perlu berkonflik, karena menurut gue dalam sebuah hubungan, konflik itu perlu, drama yang nggak perlu. Jadi drama yang disingkirin, tapi konflik mah tetap perlu, wajib. Karena kan konflik itu artinya, ketika gue nganggap ada sesuatu yang penting, pasangan menganggap ada sesuatu yang penting, dan kita ambil jalan tengahnya. Toh, itu yang namanya konflik. Konflik yang menumbuhkan. Mudah-mudahan kamu tetap dijaga pernikahannya. Karena meskipun tuh cowok 13 tahun lebih muda, lebih keker misalkan, lebih ganteng misalkan, lebih tajir misalkan, tetap aja sih, kamu udah berikrar janji, ini kan komitmen sama kamu sendiri. Kalau bisa kan pernikahan sekali seumur hidup, kurang lebihnya begitu. Ya, semoga kamu awet dengan pernikahan kamu. Oke, berikutnya. Dari Mbak, gimana caranya saya mengikhlaskan mantan suami? Sekarang dia mau menikah, lebih sakit lagi menikah dengan masih saudara saya. Oh, ini kan udah mantan ya, dan dia mau nikahnya sama saudara lu, dan lu rasanya sakit. Iya sih, sakit. Dan gimana caranya saya bisa membuka hati lagi? Karena saya terlalu sakit dan kecewa. Tolong dibahas. Well, gimana cara mengikhlaskan? Cara mengikhlaskan adalah yang terbaik dengan menerima. Karena move on itu bukan soal melupakan kan? Move on itu adalah soal penerimaan. Karena move on itu bukan artinya memori soal mantan atau memori soal keindahan di masa lalu hilang. Tapi move on adalah ketika pemaknaan lu terhadap kejadian yang sama sudah berubah. Kalau dulu rasanya sakit, kalau sekarang rasanya udah biasa aja. Ciri-ciri lu tuh sudah move on atau enggak, ketika lu mudah callback ke memori masa lalu, tapi lu menertawakan diri lu sendiri. Gue bego banget sih dulu. Ya, kayak gue pernah dulu diselingkuhin, gue jadi selingkuhan nomor 5, dan gue bangga banget jadi selingkuhan nomor 5. Karena gara-gara cerita itu gue sekarang menjadi seorang love coach kan. Dulu gue sakitnya minta ampun, bahkan gue sampai trauma, hampir gak mau nikah, hampir gak pernah percaya lagi sama perempuan. Tapi ya, buktinya sekarang sudah bisa. Dan move on itu bukan gue lupa, karena gue masih inget detail kejadiannya, gue masih inget. Cuma gue rasanya sudah tidak sama, rasanya udah enggak gitu loh. Dan salah satu syarat untuk lo bisa move on adalah terima. So, kalau lo mau mulai hubungan yang baru dan lo pengen mengikhlaskan, ya terima. Tinggal lo tanya sama diri sendiri, ada nggak yang menghalangi lo untuk menerima? Apa sih yang menghalangi? Dan pun kalau ada hal yang menghalangi itu, worth it gak untuk diperjuangkan? Lu mau hidup lu gini terus? Karena gini, masa depan lu tidak sama dengan masa lalu lu, kecuali lu hidup di masa lalu. Catat. Oke, next ya. Berikutnya dari Mbak Coach, 11 tahun yang lalu aku memutuskan untuk menikah di usia yang terbilang muda, yaitu di usia 23. Berarti kalau 11 tahun 23 berarti sekarang 34 tahun ya. Padahal kenal tuh cowok baru 2 bulan, ditambah kita beda agama. Ini resep yang sangat berhasil untuk bikin neraka romansa. Pas nikah kita bikin skenario. Awal nikah secara agama saya Islam, kemudian menikah lagi secara agama suami Buddha. Wow. By the way, tiap kita menikah tanpa dihadiri keluarga ya. Jadi pas aku nikah, keluarga dia tidak hadir. Pas nikah di agamanya dia, ortuku tidak hadir. Wow. Jadi di mata masing-masing keluarga kita itu satu agama. Keluarga dia nganggap saya ikut agama suami, keluarga saya nganggap suami ikut agama saya. Konyol abis.
Iya, konyol abis. Parahnya, saya bertahan dengan pernikahan ini sampai 11 tahun lamanya. Oke. Dan 5 tahun ke belakang, saya baru tahu kalau suami saya tuh hobi selingkuh. Catat ya, hobi selingkuh. Baru tahu ada hobi namanya selingkuh. Tapi saya tetap bertahan dengan alasan anak, dengan alasan malu sama keluarga. I know it. Tapi makin hari saya makin tersiksa, makin tertekan. Batas kesabaran saya pun sudah habis dan dengan keberanian saya dan akhirnya saya memutuskan bercerai. Absurd, mengenaskan. Well, Mbak, dirimu tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan. Bahkan hal yang lu anggap kok bisa ya itu buruk banget menimpa gua dan itu absurd banget. Percayalah itu yang terbaik pada saat itu. Itu yang terbaik pada saat itu. Mungkin lu sekarang ngambil keputusan bercerai karena bukan itu lagi yang terbaik. Karena hidup kan terus berkembang. Itu yang terbaik saat itu. Dan gue thank you banget lu mau cerita kayak gini. Karena akhirnya ladies-ladies yang ada di sini bisa belajar. Karena gue sendiri ya, secara prinsip. Gue tidak setuju dengan pernikahan beda agama. Bukan karena gue old school, tapi karena gue paham yang namanya value agama itu salah satu value terpenting. Kecuali lu gak mentingin agama sama sekali. Bisa tuh, kayak di luar negeri gitu ya. Kan kebanyakan di luar KTP agamanya. Bukan yang bener-bener dia practicing their faith gitu loh. Kalau misalkan itu value terpenting, lu lebih baik jangan. Karena gini, value itu cara kerjanya yang tinggi mengendalikan yang rendah. Jadi value itu ada prioritasnya, ada value nomor 1, value nomor 2, value nomor 3. Kalau value agama itu ada di nomor 1, 2, 3 prioritasnya, dan dia juga ada di 1, 2, 3, ini akan sering clash. Dan akhirnya kalau sering clash, hal kecil jadi besar dan akhirnya goal lu untuk bisa happy terus sama pasangan lu, untuk bisa hidup yang fulfilling, untuk bisa terus bertumbuh di kehidupan romansa lu, jadi sirna cuma gara-gara ada value yang tidak sinkron. Kecuali lu sepakat menurunkan value agama ini nggak penting nih, ini nomor 5, ini nomor 7, baru tuh bisa nyambung. Itu doang sih. Jadi ini bukan soal benar atau salah, tapi soal apa yang efektif untuk lu atau enggak. Kalau lu sayang sama diri lu sendiri, karena kan kita hidup cuma sekali. Pernikahan 11 tahun, dan menurutku 11 tahun ini adalah 11 tahun yang penting untukmu. Karena dari 11 tahun pernikahan itu, lu dapat anugerah yang paling besar kan? Mbak yang nanya ini, yaitu anak-anak lu kan. Anak-anak lu berharga kan? Dan dari sini lu tahu kan artinya cinta tuh kayak apa. So, gue doakan yang terbaik untuk lu. Gue harap lu ketemu sama pasangan yang seiman dan juga yang bisa membahagiakan lu dan lu juga bisa membahagiakan dia. Cakep. Oke, berikutnya dari Mbak bilang, Coach, aku pacaran 3 tahun jarak jauh. Memang dari awal memutuskan pacaran, udah tahu bakal hubungan jarak jauh. Tapi bukan masalah, Coach. Tapi yang jadi masalah, awal pacaran, komit, kami buat nikah dalam waktu dekat. Tapi setelah 3 tahun pacaran, belum ada kepastian lagi. Kalau diajak nikah, jawabannya nanti-nanti, selalu alasan dan gak mau. Ini klasik banget sih. Dan gak mau kasih kapan waktu kepastiannya. Menghubungi sering setiap hari setidaknya ada kabar, tapi sudah gak ada romansanya, kayak cuman gitu-gitu doang. Bertanya cuma seputar kerjaan dan kadang gak nanya balik gimana keadaanku yang di sini. Kalau diamati, doi masih asik dengan dunianya sendiri. Tapi gak mau kalau diajak bubaran. Tapi mau diajak diskusi serius, dan gak mau diajak diskusi serius, maunya yang happy-happy aja. Well, ini yang gue sering katakan di Komitmen Mastery sih. Karena mereka yang mengatakan sesuatu untuk lu itu bukan jaminan bahwa mereka akan komit. Karena memang komitmen itu gak ada hubungannya dengan perasaan dia, gak ada hubungannya dengan hubungan kalian. Komitmen ya komitmen. Komitmen itu adalah sebuah keputusan. Dan singkatnya nih ya, keputusan itu hanya akan bisa diambil kalau secara value, secara benefit, itu jauh lebih tinggi daripada ongkosnya. Ongkos itu maksudnya apa, Coach? Ongkos penderitaannya kayak ongkos nikahnya, deketin orang tua lu, naklukin lu, nraktir lu, itu kan ongkos-ongkos perjuangan dia untuk bisa naklukin lu. Jadi pelajaran pertama yang bisa diambil dari ladies-ladies semua yang ada di sini. 1, kalau cowok ngomong serius, jangan langsung percaya, tapi diuji dulu. Terus yang kedua, kalau misalkan cowok sudah mulai ada menurun, itu biasanya dia ngerasa secara benefit dan secara ongkos itu masih sama aja. Ngerti gak maksud gua? Karena kan sebuah transaksi, karena kan komitmen itu sebuah transaksi sebenarnya kan. Keputusan itu kan transaksi. Komitmen itu akan ada kalau secara benefit lebih menguntungkan daripada ongkosnya.
Sama kayak kita ngerokok deh, semua orang tahu ngerokok tuh bahaya, dan semua orang tahu ngerokok itu boros dan mahal. Tapi kenapa masih banyak orang yang miskin tetap ngerokok dan ujungnya sakit-sakitan? Karena meskipun ongkosnya mahal, mereka mengesankan bahwa benefitnya lebih besar, lebih nyata benefitnya. Nah sama nih, di romansa juga begitu. Kalau mereka ngerasa seberat apapun menaklukkan lu, tapi kalau mereka ngerasa benefitnya kalau ketemu sama lu, kalau berhubungan sama lu tuh lebih besar, mereka akan mau kok nikah sama lu. Nah, cuman yang jadi masalah, kalau kayak gini nih, diajak pisah gak mau, diajak serius gak mau, apa yang terjadi? Biasanya antara benefit dan ongkos masih sama. Belum berat sebelah. Terus, cara benefitnya lebih gede gimana? Jangan lama-lama gue bahas di sini. Nanti aja ikutan komitmen mastery, oke? Berikutnya dari alhamdulillah sebelum nikah udah ketahuan kalau dia itu udah punya 3 istri. Oh lala, 3 istri. Berarti Anda yang keempat ya. Otomatis kami membatalkan semua acara resepsi pernikahan. Good for you, artinya dirimu tegas dengan apa yang kamu inginkan, kamu tegas apa yang membuat kamu berharga, kamu tegas dengan prinsip kamu, dan itu yang membuat kamu sangat-sangat berharga. Sip, gue bacain ya. Halo coach, saya udah menjalin hubungan selama 10 bulan dengan pria yang kenal via aplikasi. Oke, online dating. Pria ini adalah orang anggota TNI dan statusnya sudah punya istri. Catat itu, sudah punya istri. Pria ini dari awal jujur dengan statusnya kepada saya bahwa dia memang tidak merasa bahagia dengan istrinya. Walau, gitulah. Di online dating tuh banyak cowok-cowok yang punya istri, lagi sebel sama istrinya dan dia akhirnya nyari keluar. Karena mereka terpisah jarak, istrinya tinggal di kota lain. Well, lu masih nanya gue. Udah tau dong jawabannya. Jawaban gue ya jelas lah, udahin aja. Emang untungnya apa buat lu? Karena gini, meskipun ini make sense untuk lo, karena kan mungkin gue ngerti cara lo berpikir. Dia kan sedang ada masalah sama pasangannya. Lo masuk sebagai fixer, lo masuk sebagai pelampung penyelamat untuk menyelamatkan si cowok itu. Karena toh buktinya kalian berdua cocok. Cuman analogi ini nggak pas. Karena kalau misalkan lo pengen jadi pelampung, jadilah pelampung ketika dia benar-benar drowning. Ketika dia benar-benar sudah selesai dengan hubungannya. Kalau dia belum selesai, itu lu jadinya benalu, bukan jadi pelampung. Atau bahkan lu jadinya sekoci kali ya, perahu cadangan. Lu mau jadi perahu cadangan, pemain cadangan. Nah, paling pesan gue adalah untuk lo, hey, kamu itu lebih berharga dari apa yang lu pikir. Lu itu lebih berharga dari apa yang lu rasa. Lu itu lebih berharga dari apa yang lu percaya. Lu itu lebih dari lu sekarang. Karena lu lebih, lu layak dapetin yang lebih. Lu layak dapetin yang terbaik. Itu aja sih dari gue. Gue paham kondisi lu. Cuman ini saatnya untuk lu ngambil keputusan yang sangat signifikan untuk kehidupan lu. Kalau lu sayang sama diri lu sendiri, lu tahu keputusan yang terbaik apa. Semangat! Oke, berikutnya dari halo coach, mau sedikit sharing dan minta pendapatnya. Aku bisa dibilang golongan orang yang introvert. Halo introvert, sama dong. Jarang ngomong, pemalu, dan masa bodoh dengan hal yang menurut aku nggak terlalu penting. Betul, gue juga. Tapi kalau pemalu sih enggak ya, introvert tuh nggak ada hubungannya sama pemalu. Cuman dia itu malas ngomong di hal yang menurut dia nggak penting. Terus, aku suka sama cowok yang udah hampir 3 tahunan. Dia itu kayak, apa ya, kayak kadang perhatian, care, bahkan dia juga pernah ngasih aku lope-lope pakai tangan. Secara terangan-terangan di depan umum. Gitu ya. Emang apa sih ini artinya gitu loh, sampai lu suka gitu ya. Tapi kadang-kadang dia tiba-tiba cuek, gak seperhatian dulu lagi, tapi nanti tiba-tiba balik perhatian lagi. Ih, gemes ya. Udah 3 tahun, woi, lu mau nunggu sampai kapan? Bangun lah. Kayaknya yang bermasalah bukan cowoknya deh. Lu nya perlu bangun deh. Kayak cowok tuh bukan dia doang gitu loh. Enggak, lu bukan yang bermasalah. Belum bangun aja. Bangun, woi. Well, kalau menurut gue ya, gue nggak tahu dia kenapa. 1, karena gue bukan dia. 2, gue nggak bisa baca pikiran dia. 3, karena ya gimana cara gue bisa tahu temenan aja enggak gitu ya. Jadi gue nggak ngerti dia itu ada apa di pikiran dia. Tapi kemungkinan apa yang lu dikatakan oleh kakak laki lu, abang lu, bener-bener aja bisa jadi ya memang dia takut. Kalau lu pengen ngetes dia itu takut atau enggak, lu nya yang bold. Kan dia sering-sering begini nih sama lu nih. Ya kembalikan itu lagi. Jadi ketika lagi ketemu papasan muka, kamu begini juga. dia reaksinya gimana? Makin deket gak? Kalau makin deket ya udah, kalau makin enggak ya udah. Tapi yang jelas gini deh,
Gue tahu lu penasaran, tapi sepenasaran-penasarannya lu perlu bikin deadline. Karena kalau nggak ada deadline-nya, ini mau sampai 5 tahun, woi. Ini mau sampai 6 tahun, woi. Bangun, waktu lu tuh berharga. Tapi mungkin lu punya banyak waktu kali ya, sehingga ini bisa lu lakukan. Tapi kalau lu nggak punya banyak waktu dan lu ngerasa hidup lu berharga, ya boleh penasaran, batasin limit waktunya berapa, tapi kalau sudah habis limit waktunya, selesai. Itu sih saran dari gue. Dari Coach, maaf mau nanya. Gini Coach, pasangan saya punya sahabat wanita yang katanya dekat dari zaman kuliah sampai saat ini. Sampai sekarang pun di saat sahabat wanita yang sudah berumah tangga, mereka masih sering chattingan setiap hari, setiap saat malah. Wow. Jadi si ceweknya, sudah teman si cowok ini yang cewek udah nikah, mereka masih chat tiap hari, setiap saat malah. Kemudian pasangan saya dan sahabat wanitanya juga bekerja dalam satu kantor. Saya sering merasa cemburu. Oh, jadi pasangannya sering chatan sama si temennya yang cewek tapi udah nikah, dan saya ngerasa cemburu dengan sahabat wanitanya. Saya malah dibilang cemburu buta. Saya dengan sahabat wanitanya hanya saling kenal tapi nggak dekat. Saya juga kadang suka mikir apa suaminya memperbolehkan istrinya terus chattingan hingga malam dengan sahabatnya atau gimana. Gue juga punya sahabat perempuan. Dia sudah nikah, gue juga sudah nikah, tapi setelah kita sudah menikah, kita agak menurunkan intensitas kita untuk komunikasi. Karena, dan untungnya ya, kita berdua sama-sama sadar memang ada kadarnya gitu loh. Dan karena gue sudah belajar juga tentang psikologi romansa, hampir tidak mungkin, gue ngomongnya hampir tidak mungkin cowok sama cewek itu sahabatan hanya pure sahabatan. Pasti ada konektivitas di dalamnya. Meskipun itu bukan konektivitas seksual, bisa jadi konektivitas emosional. Dan itu tinggal, kan yang namanya cinta itu pergabungan dari emosional, fisikal, dan mental, ya toh. Jadi kalau di emosionalnya saja udah kena, ya berarti kan bisa menjalar ke yang lain-lain. Dan posisi lu sekarang, lu perlu bersyukur sih. Pertama, ini terjadi sebelum lu menikah. Coba kalau lu udah menikah, ini lebih kacau lagi. Terus yang kedua, menurut gua, ini saat yang tepat untuk berkonflik. Ingat, berkonflik, bukan berdrama, oke? Konflik itu adalah menyatakan apa yang penting menurut lu dan apa yang penting menurut dia. Terus ambil titik tengahnya. Dan lu yang bisa mengukur apakah prinsip ini boleh dilanggar atau tidak. Kalau tidak boleh dilanggar, lu bisa tegas kok memutuskan, oke, kalau misalkan kamu memang mau seperti itu melanggar batas gue pilih akhiri. Gue milih udahan. Kecuali lu mau komunikasi, mau discuss, ambil jalan tengah. Kan yang namanya komunikasi itu sama-sama memahami kan. Lu juga perlu memahami kenapa tuh cowok, bisa jadi dia memang nggak punya niat apapun. Kenapa tuh cowok masih intens komunikasi sama si cewek. Tapi si cowok juga perlu memahami point of view dari lu. Nah nanti tinggal dilihat kemampuan lu untuk saling memahami itu penting untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya atau enggak. Kalau memang kemampuan di sini aja udah enggak, lebih baik tidak perlu dilanjutkan. Again, ini bukan saran, dan jangan ambil saran dari sini, karena tidak ada saran yang valid buat lu, karena cuma lu yang tahu saran terbaik buat lu itu apa. Ya, paling begitu dari gue. And then, sudah selesai akhirnya. Ini sih sepertinya akan sering. Jadi kita ada 2 segmen berarti ya. Ada Logika Cinta Josie Aditya, ada Love Lesson. Love Lesson itu yang balas-balasin DM. Kalau lu punya kasus-kasus yang absurd, silahkan DM ke gue. Oke? DM lagi, follow di sini. Instagram gue di lovecoach.id, lu bisa banyak dapat tips gratis. Dan untuk lu yang mau baca buku gue, produk gue, ada aplikasi namanya Love Journey App. Itu gratis, bisa baca-baca ebook. Dan terakhir, kalau lu pengen belajar gimana caranya happy di kehidupan romansa lu, Happy Love Guide, panduan bahagia dari single hingga bertemu pria tepat, lu bisa baca buku gue, namanya Happy Love Guide. Sebentar lagi kita mau open order, pre-order, akan kita cetak versi hard copy-nya, hardcover, ini kan soft cover, hardcover-nya. Jadi kalau lu tertarik, ada penawaran luar biasa. Pokoknya follow Instagram gue, update-update semua ada di situ. Gue Josie Aditya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!